Ore, oke. Ya, baru kita berdua nih ya. Tadi habis soalnya Zoom-nya hanya 45 menit. Sambil menunggu teman-temannya ya. Oke. Kita tunggu ini. Kita tunggu dulu sebentar, teman-temannya masih loading. Ya, halo Ziko. Ya, tadi Zoom-nya habis. Jadi kita masuk lagi ya, oke? Nah, kita tunggu teman-teman yang lainnya ya. Oke, sambil menunggu teman-temannya, ini screen. Ya. Oke, lagi share screen. Ya, kita tunggu yang lain ya. Ini masih menunggu mereka loading. Masih menunggu Nindya. Nih, Nindya sudah mencoba login. Oke, Nindya. Ini Saskia Dia Putri kok keluar gitu. Iya, durasinya. Silahkan Kia masuk lagi. Nah, oke ya, sambil tunggu teman-temannya ya, Nindya dan Ziko. Boleh minum dulu, kalau mau minum dulu boleh minum dulu. Saskia Dea, nah, ini baru Saskia masuk undangannya. Nah, oke. Saskia Dea. Oke, sudah. Tapi mikrofonnya belum on. Nah, Nindya baru masuk. Nindya baru masuk. Oke, saya admit. Ya, halo Kia. Tadi kita keluar ya, soalnya ini pending tadi tuh. Wajahnya Miss nggak kelihatan ya. Nah, di sini baru kelihatan. Berarti Miss pakai handphone saya. Nah, jadi melihat Miss-nya, jadi ada dua nih. Oke, dari sini. Nah, kan. Maaf Miss, tadi keluar. Kita keluar gitu. Nah, ini baru kelihatan muka Miss di sini. Berarti ininya kita tidak usah pakai wajah. Nah, oke ya, sambil mempersingkat waktu, ini sudah ada Nindya, Zaskia, sama Ziko doang, tapi yang lain belum ada. Ya sudah, sambil menunggu yang lain, nggak apa-apa, nanti yang lain kita kirimkan saja. Kita kirimkan saja videonya ya. Jadi kita lanjutkan saja materi kitanya ya. Tadi sudah kita pelajari
On di atas, in di dalam, in front of di depan, behind di belakang, between di antara, under di bawah, through melalui, around itu sekitar atau sekeliling, seperti itu. Nah, ketika kita ditanya ya tadi, nah ketika kita ditanya tentang yang tadi tuh, where is the book ya? Contoh bendanya adalah buku. Di manakah posisi buku itu? Nah, kita jawabnya apa coba? Coba Ziko jawabnya apa nih? It is yang ini nih. Ada nih. Nah, oke. Silahkan coba dibaca ya. Nindya baca yang atas, Ziko baca yang bawah. Nindya baca yang where is the, Ziko menjawabnya the book is on the books. Gitu. Coba. Silahkan. Ayo Nindya. Where is the? Nah, silahkan Ziko jawab. The book is on the box. Iya, betul ya. Jadi ketika ada pertanyaan where is the, itu berarti dia menanyakan posisi dari benda tersebut itu di mana gitu ya. Kita bisa menggunakan on, in, under, between, in front of. Nah, sesuai dengan gambar. Karena nanti ketika kita ujian, akan ada gambarnya seperti itu ya. Jadi kita perhatikan posisi buku itu ada di mana. Oke, paham? Paham nggak di semuanya? Ayo. Saskia gimana Saskia? Paham? Paham, Bu. Paham, oke. Coba Kia, gimana paham nggak Kia? Paham, Miss. Oke, sip. Ziko bagaimana Ziko? Paham? Ketika nanti ujian jawabnya bagaimana? Iya, oke ya. Nah, sekarang di sini ada gambar ya, gambar chapter 6 yaitu Betawi House. Nah, Betawi House itu adalah rumah Betawi. Siapa di sini yang asal dari Betawi? Siapa yuk? Nindya asalnya dari mana? Dari Jawa, Bu. Oh, Nindya dari Jawa. Saskia dari mana asalnya sayang? Dari Jakarta, Miss. Oke, dari Jakarta. Jakarta. Oke. Keren dari Jakarta. Berarti orang Betawi asli ya, Saskia ya. Kalau Ziko dari mana sayang? Boleh. Kedengaran? Iya, dari mana Ziko asalnya, Nak? Oh, iya. Lanjut, Nindya dari mana asalnya? Jawa, Bu. Jawa, oke, sip. Nah, ini kita sudah lihat ya, kalau ada ruangan di rumahnya itu ya, pasti ada dining room, ada living room, ada bathroom, ada bedroom, ada kitchen, ada garden, seperti itu ya. Udah tahu dong artinya living room itu ruang tamu? Tahukah living room itu ruang tamu? Tahu, Bu. Tahu. Coba baca kamar mandi bahasa Inggrisnya apa? Bedroom. Kamar tidur bahasa Inggrisnya apa? Coba Kia, bedroom bahasa Inggrisnya apa? Bedroom juga, Miss. Oke ya. Jadi ada perbedaan ya. Kalau kamar mandi bathroom. Bedroom. Ya. Kalau misalnya tempat tidur itu bedroom. Bedroom. Gitu ya. Jadi beda penyebutannya. Bathroom sama bedroom gitu. Bedroom. Iya. Jadi nanti ketika jawab soal ujian jangan sampai tertukar ya. Bathroom sama bedroom tulisannya itu berbeda dan cara bacanya juga berbeda. Kalau taman bahasa Inggrisnya apa? Coba yang bisa baca. Garden. Good job, garden. Ya. Dapur. Apa dapur?
Kitchen. Oke, kitchen. Good job ya. Jadi bahasa Inggrisnya dapur itu adalah kitchen. Nah, selanjutnya kita next ya. Nah, di sini ada gambar lagi nih. Tempat cuci piring. Yang biasa bantuin mamanya nyuci piring di rumah siapa? Saya Miss Saskia. Bener nih, bantuin nyuci piring. Nah, bahasa Inggrisnya tempat cuci piring. Coba. Apa bahasa Inggrisnya? Sing. Oke. Sing. Coba. Iya, coba Ziko bahasa Inggrisnya tempat cuci piring. Sing. Iya, betul. Oke, good job ya. Bahasa Inggrisnya teko. Water Waterjung. Water jug ya. Waterjung. Jug. Itu ya, jug. Water jug. Bahasa Inggrisnya lemari pakaian. Wardrobe. Iya, wardrobe. Oke, good job. Iya. Jadi ini adalah benda-benda yang biasanya ada di ruangan tersebut gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, perhatikan, di sini ada tulisannya nih, tapi agak ngeblur gitu ya. Nah, kalau misalnya kita buka di buku, itu juga ada ya. Di buku itu ada juga tentang bedroom, tentang kitchen, ya. Nah, di situ di buku ada di halaman 61. Ada bukunya? Ada nggak bukunya? Ada, Bu. Ada. Nah, di situ ada halaman 61 ya. Nah, di sini ada kunci jawabannya nih. Jadi nanti ketika kalian ujian, kalian sudah tahu ya. Oh, ternyata kalau misalnya ada gambar kamar mandi, itu tulisannya itu seperti apa ya ciri-ciri kamar mandi? Nah, itu bisa terlihat ya di sini ya. Yang sudah Miss tayangkan. Dan bisa dibaca juga di bukunya. Bukunya di halaman 61. Nah, di bukunya di halaman 61 itu, bisa terlihat nggak di tulisannya, Nak? Halo? Bisa terlihat tulisannya? Bisa. Bisa ya. Nah, di sini di buku ini, bisa terlihat nih, Miss besarkan ya. Coba, apakah dia bisa? Miss, di buku halaman berapa, Miss? Halaman 61, Miss. cantik. 61, cantik. Iya. 61. Yaps, 61 ya. Nih, di layarnya Miss ada tulisannya juga nih ya. Jadi tulisannya lumayan besar ya ini. Bisa terlihat juga kah di handphone kalian atau di laptop kalian? Bisa ya? Nah, jadi di sini ada tulisannya. Coba dibaca oleh siapa nih yang baca? Saskia ya. Coba Saskia baca sayang. Yang bedroom, ciri-cirinya tuh apa aja? It is. Coba Kia, dibaca Kia. Yang kamar mandi, Miss. Iya, yang kamar mandi. It is a room. It is a room to To our body with soap. Iya, terus? The nama of the room is the bedroom. Bedroom. Good job. Tepuk tangan untuk Saskia. Oke ya. Berarti good job ya. Sudah paham ya. Artinya adalah it is a room to clear our body with soap. Jadi ini adalah ruangan untuk membersihkan tubuh kita ya. Our body. Body apa body? Tuh. Mandi. Tubuh ya. Soap apa soap? Soap. Soap apa soap? Sabun. Iya. Di mana lagi sih tempat yang ada sabunnya dan untuk membersihkan badan? Pasti di kamar mandi. Kamar mandi. Nggak mungkin ya kita membersihkan badan kita di kamar tidur. Berarti sudah pasti jawabannya di kamar mandi. Bedroom. Ya, bedroom ya. Jangan salah nanti pas ujian ternyata ngisinya malah bedroom. Berarti nanti, loh kok orang bisa mandi tapi mandinya di kamar sih, kamar tidur? Kan nggak mungkin ya. Jadi jangan salah ketika ujian, oke? Paham?
Oke, Miss. Oke, Paham, Miss. ya. Jadi jangan tertukar. Bathroom itu kamar mandi, bedroom itu adalah tempat tidur ya, kamar tidur seperti itu. Nah, kita lanjut nih. Sekarang yang baca tadi Kia udah. Sekarang Nindya. Silakan Nindya baca. Nah, di sini ya. Ada apa nih? Kitchen. Coba dibaca yang kitchen sayang. Nindya terlihat. It is like the To cook to what the name of the room of the room is. is apa? The room is Kitchen. Kitchen. Good job. Jadi katanya ini adalah sebuah tempat untuk memasak sebuah makanan. Nama ruang ini adalah dapur. Bahasa Inggrisnya dapur sudah pasti kitchen ya. Jangan tertukar ya. Nanti kita malah masaknya di garden. Garden itu taman ya, bukan untuk masak, oke? Paham? Oke, Iya. Miss. Paham, Miss. Jangan sampai kita terbalik, masaknya di garden, terus bermainnya malah di dapur ya. Jangan ya, nanti salah jawabannya. Nanti ketika ujian ini akan keluar ya sayang ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi di sini. Di bawahnya ada lagi nih, living room ya. Ada yang tahu living room itu apa? Ruang apa living room? Ruang kamar. Ruang kamar. Ruang tamu. Ruang tamu, pinter ya. Kalau ruang kamar itu bedroom ya sayang. Ruang tamu, bedroom. Iya, ini namanya living room itu adalah ruang tamu ya. Coba yang belum baca Ziko, ayo Ziko sayang coba dibaca. It is a place. Yeah, together with family member and to receive good at home. Oke, coba artinya apa tuh Ziko? Coba artinya apa? Katanya ruangan untuk apa sih dia? Ruangan untuk menyambut tamu. Betul ya. Katanya untuk gather ya. Gather itu menyambut tamu dari keluarga. Yaitu adalah di mana nih kalau kita suka menyambut tamu? Pasti ruang tamu. Di ruang ya. tamu, Miss. Gak mungkin kalau misalnya kita menyambut tamu di kamar mandi atau di dapur ya kan? Gitu. Jadi jangan salah menjawab ya. Oke. Sekarang kita next nih. Di sini ada percakapan. Ini kecilkan dulu gambar layarnya. Nah, coba. Ternyata di rumah kalian itu kan pasti ada tempat tidur ya. Pasti ada tempat tidur, ada kamar. Ada. Ada ruang tamu? Ada. Ada dapurnya di rumah? Ada, Miss. Ada kamar mandinya? Ada, Miss. Oke, berarti good ya. Berarti rumahnya lengkap. Ada kamar mandi, ada dapur, ada ruang tamunya, ada ruang tidurnya. Ternyata di ruangan itu ada bendanya. Nah, setiap benda yang ada di ruangan itu bisa kita sebutkan menggunakan there is dan there are. Coba, terlihat kan gambarnya? Iya. Jadi ketika kita berada di satu ruangan, tentu di situ akan ada benda-bendanya. Dan itu bisa disebutkan menggunakan there is dan there are. Nah, untuk there is yaitu satu benda Satu saja ya. Jadi cuma satu, nggak ada lebih. Kalau kita menggunakan there are, itu berarti bendanya lebih dari satu. Misalnya 10, Miss.
betul sekali ya. Contohnya di ruangan itu ada 10 bantal ya, ada 10 piring. Nah, itu berarti menggunakan there are seperti itu ya. Kalau di ruangan tersebut menggunakan satu benda saja, contohnya ada satu meja berarti menggunakan there. Coba sekarang yang percakapannya nih, yang percakapannya silakan Saskia membaca yang there is. Kalau Nindya membaca yang there are. Coba Saskia baca yang there is. There is a television in the living room. Good job, Saskia. Nah, coba kalau misalnya kita perhatikan, berarti ada berapa televisi? Ada berapa? Satu. Di mana tempat Satu, televisinya? Miss. Di mana tempat Di televisinya? ruang tamu, Miss. Di ruang tamu. Di ruang tamu. Pinter. Coba sekarang yang baca Nindya, yang there are, coba yang there are. There are 12 windows in the bedroom. Once more again, coba Nindya, sekali lagi. There are 12 windows in the bedroom. Artinya ada dua apa itu Nindya di sana? Ada dua jendela? Ada dua jendela. Di mana sih dua jendelanya? Di ruang tamu. Bedroom, ruang tamu. Bedroom itu apa bedroom? Kamar, Miss. Kamar, ya. Diperbaiki oleh Zaskia ya. Oke. Coba Ziko. Sekarang Ziko. Menurut Ziko, kalau there is itu untuk apa? There is, Bu. Iya, there is untuk apa? Untuk menerangkan benda yang jumlahnya hanya satu. Kalau there are, Ziko, silakan Ziko, coba there are. Lebih dari satu. Oke, tepuk tangan untuk Nindya, Saskia, dan Ziko ya. Sekarang kita melihat lagi ya di sini. Nah, di sini juga ada contohnya ya, contoh dari dialog ya. Nih, Miss yang baca deh. How many rooms are there in your house, Elia? Katanya ada berapa ruangan yang ada di rumah kamu, Elia? Berarti dia menanyakan ada berapa banyak ruangan. Kita sudah tahu ya, kalau di rumah pasti sudah ada kamar tidur. Ada apa lagi di rumah? Dapur. Kamar mandi. Terus ada lagi? Dapur. Ruang tamu. Ada apa lagi? Ruang makan. Ruang makan. Ada apa lagi? Yang ada bunga-bunganya, ada bunga-bunganya. Taman. Wah. Taman, Miss. Berarti ini ada berapa ini? Ada 6 ya? 6. Ada 6. Maka dari itu pertanyaannya, how many rooms are ya? Are there. Berarti karena dia ada 6, lebih dari 1 bukan? Bukan. Ya, berarti menggunakan are ya. Sehingga dijawabnya, coba. There are 7 rooms in my house. Nah, iya. Jadi ada 7 ruangan ya. Berarti tadi kita masih kurang 1 tuh. Ada kamar tidur, ruang kamar. Ada dapur. Ada lagi ruang tamu. Ada lagi taman. Terus ada lagi apa? Kamar mandi. Kamar mandi. Kamar Ada mandi. lagi. Tuh ada lagi apa lagi tuh yang belum? Masih 2 lagi nih. Ruang tamu udah ya, Miss? Udah tadi ruang tamu. Berarti masih ada 2 lagi. Yaitu dapur. Ya, dapur. Nah, satu lagi. Taman ya. Taman. Nah, gitu. Jadi memang posisinya itu lebih dari 1 ya. Lebih dari 1 ruangan sehingga dia menggunakan are ya. Dan jawabannya there are. Seperti itu ya. Coba kalau yang di bawah nih, there is a bed. Berarti artinya hanya ada berapa kasur? 1, Bu. 1 ya, karena pakai is, benar? Ya. Yang mana, Miss? Yang bawah, yang kata
Ada gambar, iya yang bawah yang there is a bed, there are 2 pillows yang bawah tuh. Kelihatan? Kelihatan, Miss. Ya, itu ya. Jadi hanya ada 1 kasur. Ada berapa bantal sih katanya? 2. 2, pinter. Terus ada berapa selimut? Blanket itu selimut. 1. Ada berapa lemari? Wardrobe? 1. 1, Miss. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Nah, jadi seperti itu ya. Ketika ujian, Miss yakin sudah bisa semuanya ya. Oke, sekarang kita lihat lagi chapter yang berikutnya, chapter 7. Batik ya. Siapa yang punya batik di rumah? Saya, Miss Saskia. Ya, oke. Ziko punya batik di rumah? Coba Ziko pakai batik nggak? Ziko ada batik nggak di rumah? Punya batik? Punya batik? Ada ya. Kalau nggak baju batik, kain deh, kain batik atau taplak batik pasti punya ya di rumah. Punya, Miss. Punya mama ke atau punya ayah atau punya saudara pasti ada ya. Nih Miss juga pakai batik nih hari ini ya. Nah, ternyata batik itu bukan tiba-tiba jadi. Ternyata ada prosesnya dalam membuat batik seperti itu. Coba kita lihat di layar kita. Ternyata ada proses membuat batik loh. Wah, keren banget ya. Proses yang pertama yaitu ada apa nih? Color apa? Color perfectly. Artinya mewarnai dengan sempurna gitu ya. Dan ada draw quickly. Berarti menggambar dengan cepat. Coba Saskia baca habis menggambar dengan cepat itu diapain lagi nih? Deep fast. Artinya menaiki, turunkan dengan cepat. Good job. Habis itu ada apa lagi nih? Udah digambar, udah diwarnain. Slowly. Oke, slowly. Artinya apa? Artinya apa ini? Mengecat dengan perlahan. Iya, betul. Ada lagi ternyata decorate. Decorate beautifully. Artinya menghias dengan indah. Menghias dengan indah. Betul ya, seperti itu ya. Jadi ternyata dalam proses membuat batik itu nggak tiba-tiba jadi dan tiba-tiba kita pakai. Ternyata ada prosesnya juga. Nah, di sini kita bisa lihat lagi nih, zoom ya, biar kelihatan gambarnya. Nah, di sini kita bisa melihat kata sifat. Nah, silakan kalian catat ya. Ada buku tulisnya kalian? Yang dicatat ada, itu, Miss. Ya, yang dicatat itu bukan yang di layar, tapi yang Miss bacakan ya, yang Miss sebutkan. Ada 3 kata sifat. Sebentar, ada 3 Miss. kata sifat, ya. Sebentar, Miss. Oke, ya. Bukan ini yang ditulis ya, jadi yang ditulis yang Miss ucapkan. Gitu ya. Jadi nanti ketika kalian mengisi jawaban, tidak salah gitu. Oke. Udah siap buku tulisnya? Nah, oke. Ada 3, tulis. Ada 3 kata sifat yang jika dirubah dalam bentuk adverb of manner. Apa, Miss? Yang jika dirubah dalam bentuk adverb of manner. Nih, yang paling atas nih, adverb of manner. Sudah? Yang mana, Miss? Yang atas nih, Nak. Nih, yang ini nih, yang adverb of manner. Nih. Jadi ada 3 kata sifat yang jika dirubah dalam bentuk adverb of manner tidak berubah. Sudah dicatat?
Ya, Miss sebutin ya katanya ya. Jangan ya sesuai apa yang Miss omongkan saja seperti itu. Yang pertama. Yang pertama adalah good. Dah, yang kedua adalah fast. Yang ketiga adalah hard. H-A-R-D. Yang ketiga adalah H-A-R-D. Yang ketiga adalah H-A-R-D. H-A-R-D. H-A-R-D, Miss. Ya, hard ya. Jadi ada tiga sifat ya, tiga kata sifat ya. Apa aja tadi? Coba diulang. Yang pertama adalah good. Ya, yang kedua fast. F-A-S-T tulisannya. F-A-S-T. F-A-S-T. Yang ketiga H-A-R-D. Ya. Ya, itu. Itu dia tidak berubah karena dia kata sifat yang tidak beraturan. Kata sifat yang tidak beraturan. Sudah? Sudah. Nah, jadi hanya khusus 3 kata itu saja yang tidak akan berubah ya. Namun kata sifat lainnya itu akan berubah dengan tambahan ly. Contohnya happy menjadi happily. Quick menjadi quickly. Correct menjadi correctly. Seperti itu ya. Angry menjadi angrily gitu ya. Karena dia akhirannya y sehingga dia berubah ditambahkan ily seperti itu. Jadi hanya 3 kata itu saja yang tidak akan berubah ya. Tadi sudah tahu ya 3 kata itu ya. Oke? Ya. Kalau ujian jangan sampai ketuker gitu ya. Jadi semua kata sifat itu pasti akan berubah ketika akhirannya itu bukan y, maka dia akan ditambah l dan y. Contohnya happy. Happy ini kan dia akhirannya y. Maka dia tidak ditambah huruf l sama y aja, tapi ditambah jadi ily. Jadi happily. Ya kan? Terlihat? Happily dia. Gitu ya. Kalau misalnya quick, akhirannya huruf apa itu quick? K? Akhirannya huruf K ya? Quickly. Ya, dia jadi quickly. Berarti dia cuma ditambah L sama Y. Ya, cuma ditambah L sama Y. Tapi kalau happy belakangnya itu ada Y ya, sudah Y. Itu maka dia dirubah Y-nya menjadi I. Jadinya happy. Nah, gitu ya. Jadi berbeda ya, ketika yang belakangnya itu sudah ada huruf Y, maka dia akan berubahnya menjadi I. I-L-Y. Tapi kalau misalnya dia itu belakangnya bukan huruf Y, contohnya quick, maka dia hanya ditambah L-Y. Jadi quickly. Paham? Paham, Miss. Paham ya. Jadi jangan sampai salah ya ketika ujian. Oke. Dan kalau fast sama good, itu good dia akan menjadinya well. Kalau fast itu pasti tetap fast, hard juga tetap hard seperti itu ya. Nah, ini correct akhiran katanya apa nih? Correct. T ya. Huruf T bukan? Correctly. Iya, jadinya tambah ly jadi correctly. Oke. Correctly. Iya, betul sekali ya. Nah, di sini ada contoh percakapannya nih. Yang tahu kartu Nusa dan Rara? Ya, di sini ya. Katanya Nusa, how do they work? Katanya. Apa yang sedang dia kerjakan? Nuh, kan? Kata Raranya adalah they work. They work hard. Hard. Nah, dia tidak berubah kan? Perhatikan. Dia tidak berubah jadi hardly kan? Karena dia adalah kata sifat yang tidak beraturan seperti itu ya. Kalau misalnya kita lihat nih yang kedua. How does Rina sing? Jawabannya
Jawabannya adalah dia singing beautifully. Mana, Miss? Nih, ada tulisannya? Lihat. Lihat. Ya. Jadi kalau misalnya dia ditanya, apakah suara Ringa itu bagus gitu ya? Dia selalu menyanyi dengan Beautifully. 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 Iya, karena dia kata sifat yang beraturan. Beraturan. Iya, dia beraturan ya sayang. Kata sifatnya, jadi dia pakai ly. Tapi kalau yang hard, itu kata sifat yang tidak beraturan. Sehingga dia tidak pakai hardly, tidak pakai ly. Seperti itu ya. Sudah dicatatkan ya tadi? Oke, sudah paham? Paham nggak nih? Sudah, Bu. Oke, paham. Nah, sekarang alhamdulillah kita lanjut ke chapter 8 yang terakhir. Number. Ordinal number. Ordinal number. Iya, betul. Ordinal number. Jadi ordinal number itu dibagi menjadi dua. Ada cardinal number, ada ordinal number. Kalau cardinal number itu 1, 2, 3, 4, 5. Angka biasa saja. Tapi kalau ordinal number itu contohnya. Halaman berapa, Miss? Itu ada di halaman. Bentar ya, Miss bukain dulu nih bukunya. Kuda Bisik Game. Kuda Bisik Game itu ada di halaman 78. 78. Iya, 78. Di situ ada ordinal number ya. Ada cardinal, ya betul. Ordinal numbernya. Nah, kita perhatikan kalau misalnya nomornya biasa aja, kalau kita menghitung dengan bahasa Inggris biasa aja, itu pasti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 6, betul. 7. Kalau kita pakai ordinal, itu menerangkan tentang tempat, posisi. Contohnya, Saskia peringkat 1 di kelas. Berarti Saskia mendapatkan peringkat yang keberapa? 1 atau first? 1. No, first. First. Ya, karena posisi Saskia adalah ranking 1. Seperti itu, menerangkan posisi. Contohnya, Ziko. Ziko ranking 2. Kalau Ziko ranking 2, berarti Ziko apa? 2 atau second? Coba. Second. Second, good. Nindya, misalnya Nindya ranking 3. Berarti Nindya ngomongnya itu nanti 3 atau third? Yakin? Third. Third. Ya. Third. Third. Iya. Jadi ketika kita menggunakan ordinal number, itu menggunakan first, second, third, fourth, fifth. Gitu ya. Jadi ada teh gitu. Ada teh. Kalau misalnya 3 itu ada third. Gitu ya. Third. Iya. Kalau 2 itu second. 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 Iya, betul. Second. Iya, ya, itu cara penyebutannya gitu ya. Nah, di sini sudah ada tabel ya. Kalau 50, Miss? Nah, 50, di sini ada nih 50 ya. Tulisannya itu 50th ya. Ini masih pending, 50th dia tuh tulisannya. Misalkan bagikan lagi di grup ya, ordinal number yang lebih tepatnya, nanti agar kalian bisa mempelajarinya ya. Karena di yang di slide masih ada ordinal, namun ada yang cardinal seperti itu ya. Jadi biar nanti ordinal number-nya fix, akan share lagi tabelnya. Jadi kalian sebelum ujian bisa pelajari dulu, oke? Udah paham belum? Ayo. Sudah paham belum nih? Paham, Miss. Oke ya, oke deh. Sekarang kita les clap-clap dulu ya. Kita tepuk semangat bareng ya. Let's clap together. 1, 2, 3, 4. Cap spirit. Cap spirit. Lagi. Let's clap together. 1, 2, 3, 4. Cap spirit. Oke, sip. Good job ya.
Jadi sekarang karena kita sudah jam 12.21, kita akhiri ya pembelajarannya ya. Nah, di sini ada doanya Oke, nih. Mi. Akhiri.